Bayamnya super, tinggi-tinggi teman-teman. Luar biasa nih pohon bayamnya. Buat bibit cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akal Channel. Channel di mana teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi tentang banyak hal yang saya akan ulas terkait tips, bisnis, tutorial seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan masih banyak hal yang lainnya. Ikuti terus channel kami, semoga bermanfaat. Salam sehobi, seprofesi. Terima kasih. Ya teman-teman, ini adalah ladang bayam yang akan diambil bibitnya. Ini perkebunan punyaan Bapak Sarmin. Ini secara tidak sengaja, dalam artian tidak ditanam secara tertata, tapi ini hanya ditanam ditebar saja. Dan ini beliau sebenarnya hanya eksperimen. Berhubung ada lahan kosong, dia tabur. Ini teman-teman, ini luas ke sono semua ini. Tapi beliau sendiri tidak bisa mengkalkulasikan berapa hasil dari ini, karena itu juga banyak teman-teman. Ini tempatnya memang lumayan luas. Dan ini adalah bibit-bibit unggul. Nah, ini secara tidak sengaja nih, Bapak Sarmin mendapatkan ini yang lebih fantastis ini teman-teman. Ini luar biasa suburnya ini teman-teman. Jadi ini bayam yang menurut saya ini sangat super bibitnya ini teman-teman. Ini saya dekatkan. Ini bayamnya super. Ini awalnya Bapak Sarmin ini mendapatkan orderan untuk mempersiapkan rumah produksi cemilan masa kini, kata Mas Ari mah. Bukan, atau cemilan saat santai kata Bang Jack. Nah, ini beliau ini menyiapkan daun bayamnya ini. Daun bayam diambil daunnya, pohonnya dibiarkan hidup, dan akhirnya timbullah seperti ini, bunganya yang banyak. Nah, akan tetapi berhubung produksi bayamnya ini, keripik bayamnya rada tersendat. Nah, beliau ambil benih bayamnya jadinya. Ini bayam hijau semua, karena yang bayam merah ada yang kecil ini. Ini termasuk bayam merah tapi dia nggak pelihara. Ini sebentar lagi ada udah waktunya dipanen, karena ini udah umur sekitar 2 bulan lebih. Kalau nggak dipanen, kalau nunggu kering di batangnya, dia akan kosong atau benihnya akan turun karena sudah dimakan oleh kalau di sini di perkotaan ini dimakan burung gereja atau burung emprit lah. Ya, burung itu sejenisnya yang makan biji-bijian. Oke, sekian sampai di sini. Nanti kita lanjutkan wawancara dengan Bapak Sarmin. Terima kasih. Ini teman-teman, proses pemanenan pohon bibit bayam. Pak Sarmin ini lagi mau dipanen, diambil benihnya ya? Ini udah ada umur 3 bulan kira-kira Pak? Ada ya? Oh, jadi kisaran 2 bulan sampai 3 bulan teman-teman, bibit bayam ini dipanen. Setelah ini dijemur 1 hari, terus akan nanti diambilin benih-benihnya, dipisahkan dari itu batangnya. Setelah itu dijemur lagi di terpal yang besar, baru
proses selanjutnya nanti akan kita urai. Oke, sampai di sini ini adalah perkebunan liar Bapak Sarmen. Sekiranya sudah kelihatan tua karena udah kuning-kuning nih teman-teman. Ini bos bayam nih yang dia kerja juga terus sambilan juga. Oke, cukup sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sahabat akal, ini adalah proses penjemuran bunga bayam. Nah, ini setelah kering begini, setelah semuanya mengering, kita jemur, maka akan diambil bunganya aja, dibuang tangkainya. Ini proses selanjutnya setelah kemarin panen, Bapak Sarwen menjemur, dan ini akan diambil bunganya saja. Proses selanjutnya adalah disaring, dibuang yang rumputnya, bunganya atau pelindung biji. Nah, akan diambil bijinya. Nah, itu adalah yang belum dipanen, masih pohon, ditunggu sekitar 1 bulan lagi. Oke teman-teman, tahap berikutnya nanti akan saya ulas dalam video ini. Sobat akal semuanya, setelah bunga bayam dan tangkainya ini dijemur kering, nah maka ini dilakukan pengambilan bunga. Ini proses yang kedua setelah panen, dijemur setangkai-tangkainya. Setelah itu, nah ini bunganya disatuin. Nah, tangkainya bisa dibuang, bisa juga dijadiin pupuk. Ini Bapak Sarmen yang punya perkebunan lagi membereskan nih bunga-bunganya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya nanti tinggal Anda ikutin. Terima kasih. Ini buang nih. Ya. Terus bunganya di proses pembuangan daunnya yang sudah dikeringkan. Sobat akal, ini adalah kelanjutan proses finishing untuk pembenihan atau tips dari Akal Channel untuk pembuatan benih bayam. Nah, ini tanaman manual, tanaman liar yang dikumpulin, yang sengaja dipiara. Ini proses pembersihan daun-daunnya dulu, dibuangin sama tangkai-tangkainya yang ada. Caranya mudah sekali. Ini cuman diginiin, diuyak begini. Bisa juga kalau ada alatnya mau digiling, nggak apa-apa. Proses pembersihan. Setelah itu nanti bisa dipakai blower kalau ada, kalau nggak pakai itu nampan, ditapih, atau pokoknya gimana caranya lah. Ini setelah ini nih bubuknya ini, kameramen deketin nih yang hitam nih nanti. Nah, ini sudah kelihatan nih yang biji-biji hitamnya nih. Ini tanda udah ada beberapa yang jadi nih. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini benih-benih yang hitamnya dibersihkan, bisa ditiup. Nah, ini hitamnya kelihatan, maka akan jadi, bisa disimpan. Ikutin prosesnya terus sampai nanti sudah dikemas. Oke, ikutin terus Sobat Akal, jangan sampai kelewatan dan jangan di skip. Terserah ente, kalau ini memang bermanfaat silahkan subscribe, like, dan komen. Sekiranya nggak bermanfaat, cukup Anda tonton aja. Terima kasih.
sampahnya. Ini bisa disebut juga bibit kabel teman-teman. Kenapa bibit kabel? Karena ini kagak beli, memanfaatkan tanaman liar di sebelah kandang bebek. Ini Mang Warno yang pegang kendali limbah basah, sama yang mengendalikan armada truk sinklon. Itu yang lagi kameramen pegangin kepala, namanya Pak Wades, namanya wartawan desa, lebih terkenalnya Pak Ameng, Pak Bule, karena beliau mirip orang bule dari kecil tuh, memang udah ganteng bawaan teman-teman. Ini saya rasa sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nggak ada kerjaan, lagi kena dampak COVID, di PHK atau yang lainnya. Ini pekerjaan orang-orang yang memanfaatkan memanfaatkan ladang di lingkungan. Banyak ini karena musim penghujan, masih banyak bibit pembibitan bayam. Kalau beli satu sompet disebutnya itu berapa gram ya, kira-kira 100 gram itu sekitar, nggak ada 100 gram, 50 gram itu kalau nggak salah 30.000 bayam. Kalau ini nggak beli, modal ngambilin di sebelah kandang atau dimanapun yang udah menua, dijemur, langsung di proses pembersihan seperti ini. Mungkin videonya ini rada panjang, ini prosesnya seperti ini kita proses. Teman-teman semua, apapun kondisi kita, harus selalu semangat, selalu ceria. Ingat 3B, dan jangan lupa juga 3M. Kalau kita 3B, bekerja, beribadah, berbagi. Ini salah satu tips berbagi ilmu, berbagi cara untuk mensiasati biar nggak banyak biaya, atau bahasa elitnya itu kos. Dengan semangat 45, bagi yang minat untuk produksi bibit bayam, ayo silahkan datang ke kandang bebek Putra Medi Farm. Ini salah satu base campnya Putra Sungklon dan Akal Channel. Ini tinggal bisa diayak, bisa juga di blower. Oke teman-teman, terus berkarya. Yes bang. Yes, mungkin saya tuh berapa menit bang? Pemirsa, ini proses pengayakan atau penyaringan. Nah, kalau sudah diayak nih, nah nanti ini diteket. Nah, ini teman-teman nih, benihnya yang hitam nih. Nah, ini kalau teman-teman mau ayakannya yang lebih gede, sebenarnya lebih mantap, ini biar lebih cepat daripada ngambil ayakannya tahu di mana. Ini Bang.
Nah ini teman-teman, ini hasil akhir. Ini bisa ditiup. Nah ini adalah benih yang sudah siap untuk ditebar. Bisa disimpan dulu, ditaruh di mana biar ini. Nah ini udah jadi ini teman-teman. Nah ini bisa disimpan seperti ini. Ini bibit yang super, ini bagus karena tumbuh di tanah yang subur. Nah teman-teman bisa praktekkan sendiri, jadi tidak perlu beli bibit bayam. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam sehobi seprofesi. Oke Mang, stop Mang. Ini hasil akhirnya teman-teman. Ini bayamnya, bibit bayamnya. Enggak bagus. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Proses pembuatan benih secara manual yang berada di alam. Nggak harus beli, ini bisa jadi ribuan pohon ini, ribuan tangkal, ribuan bayam yang bisa ditanam. Oke, terima kasih.